Yang mana pemerintah daerah juga sudah menghibahkan sapi ini untuk masyarakat Koba. Nah, kita ingin tahu Bu, untuk kesehatan sapi itu sampai sejauh mana Bu? Ya, baiklah, selamat siang semuanya pemirsa media online ya, Bang Taufik. Jadi secara umum sapi-sapi yang akan dihibahkan oleh pemerintah daerah Kota Waringin Barat melalui BHBI itu adalah sapi-sapi yang pilihan, dalam arti kesehatannya terjamin. Kemudian yang lebih penting lagi adalah sapi-sapi ini berasal dari peternakan rakyat yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Waringin Barat, khususnya di bawah pembinaan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi sapi-sapi ini 10 bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu adalah hasil budidaya para peternak yang masuk dalam wadah sekolah peternakan rakyat. Jadi kita Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki SPR Sekolah Peternakan Rakyat per kecamatan gitu. Jadi saat ini kami punya di 5 kecamatan, Pangkalan Ladap, Kecamatan Arut Selatan, dan kecamatan yang lain yang ada SPR-nya. Jadi kita memang khusus memilih itu gitu kan. Nah, otomatis sapi-sapi ini kalau kita bicara PMK, penyakit mulut dan kuku, sapi-sapi ini udah divaksinasi sampai dosis ketiga gitu. Tapi ada beberapa sapi yang hanya sampai dosis kedua gitu. Jadi karena akan di hewan korbankan kan, jadi daya tahan tubuh dia sudah dibangun terakhir di dosis kedua di bulan Desember 2022. Masih titik aman gitu ya? Ya, masih titik aman. Secara syarat-syarat hewan korban insya Allah terpenuhi gitu kan. Nah, nanti Dinas Pertanian akan menerjunkan sebanyak 83 orang petugas pemeriksa kesehatan hewan korban yang tersebar di 6 kecamatan. Jadi kalaupun ternak-ternak ini nanti akan dibagi ke 6 kecamatan, pasti di lapangan, di masjid-masjid, di tempat penyembelihan hewan korban akan bertemu dengan teman-teman di sana. Akan melakukan pemeriksaan kembali, antemortem dan pemeriksaan postmortem setelah pemotongan. Nah Bu, kalau kita melihat uji sampel dalam pemeriksaan itu apa sih yang didapatkan di sana Bu? Bahwa itu menyatakan sehat, bebas dari penyakit PMK? Kalau ciri yang menciri dari itu sakit PMK apa tidak, yang jelas namanya penyakit mulut dan kuku ya Pak. Secara umum misalnya kalau di mulutnya ada lepuh-lepuh, sariawan, terus dia mengeluarkan saliva liur berlebihan sampai berbusa-busa, kemudian kakinya pincang, ada luka-luka kan gitu. Nah teman-teman atau pemirsa pasti sudah tahu berita itu setahun yang lalu bagaimana istilahnya parahnya, ganasnya, hebatnya serangan virus penyakit mulut dan kuku. Dan kita sudah dalam tahapan vaksinasi Pak. Jadi sudah dalam tahapan pengendalian. Kita sudah tidak temukan lagi gejala-gejala itu di lapangan gitu. Nah Bu, kalau kita lihat di telinganya itu ada label. Itu menandakan label apa itu Bu? Label itu adalah bahasa umumnya AirTag. Secara nasional itu ada program namanya Identik Ternak gitu. Nah, kalau kita punya KTP mudahnya itu KTP sapi Pak. Nah, di KTP sapi atau disebut AirTag itu ada data-data profil sapinya, profil pemilik, kemudian profil ternaknya, kemudian sejarah riwayat kesehatannya, terutama kapan dia divaksinasi PMK terakhir, ada di situ semua. Tentunya itu ada barcode, tentunya hanya petugas yang bisa detect barcode itu gitu, di-scan gitu, scan barcode-nya. Kami pada saat ada sapi beberapa yang datang, kalau itu kodenya bukan kode berapa dokter dia? Di luar 62 ya. Di luar 62 itu berarti bukan kode Kalimantan Tengah gitu. Nah, ada salah satu yang masih berasal dari NTB Sumbawa, kita temukan itu, kita scan kok ini kodenya 52 ya kalau nggak salah. Kita sampaikan ke panitia PHBI yang di depan itu, ini saya udah scan kok barcode-nya, ternyata sapi ini berasal dari Sumbawa NTB. Nah, mungkin itu sapi yang dilalu lintaskan setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, semacam itu.
dipelihara sama peternak di sini. Oh, dipelihara ya. Iya. Ya kan beberapa hari yang lewat kan sapi banyak datang nih. Iya, Tapi iya. barcode-nya juga hampir sama. Cuman kita tidak tahu label barcode 62 atau 52 ya. Iya. Hanya dari ibu yang bisa menginformasikan ini. Iya, petugas-petugas yang memiliki aplikasi identik ternak. Itu bisa. Yang ahlinya lah paling tidak ya. Ya, petugas yang dilatih untuk itu gitu. Bu, saya dengar informasi ibu Iya. juga punya ini ya, pembinaan kelompok. Apa benar itu Bu, kelompok tani? Iya, sekolah peternakan rakyat itu di sentra peternakan rakyat. Oh. Jadi wadahnya ada sekolah peternakan rakyat. Ada di sentra-sentra peternakan rakyat gitu. Jadi maksud peternakan itu apakah salah satu kelompok pertanian yang memang dibina untuk peternakannya gitu atau bagaimana Bu? Mungkin dokter dia bisa lebih jelas. Jadi sentra peternakan rakyat itu mewadahi peternak-peternak yang ada di dalam sebuah desa. Misalnya dalam satu desa kita SPR Pangkalan Lada. Yeah. SPR Pangkalan Lada ini punya unit-unitnya gitu di tiap desa. Kemudian pengurusnya itu ditunjuk, beliaulah nanti yang istilahnya mengakomodir, menghimpun peternak-peternak yang ada di wilayah tersebut. Nah, terus fungsi dari kesehatan hewan kepada peternak tuh apakah memberikan satu bantuan imunisasinya atau bagaimana gitu atau apa gitu? Iya, kami dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan peternakan memberikan pendampingan, pembinaan dalam peningkatan kesehatan. Salah satunya yaitu pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi. Oh, tapi bukan bantuan dari pemerintah. Misalkan ada hibah nih sapi nih di kelompok sini. Apakah itu yang dibina atau mereka yang punya sapi secara umum? Secara umum semuanya. Oh, secara umum ya. Tugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Barat di bawah bidang kami khususnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan bidang peternakan tentunya membantu secara umum semua peternak, baik itu ternak sapi, ternak unggas, ternak babi bahkan kita bantu semuanya. Oke, makasih Bu. Pak, lagi belum pelan-pelan. Belum. Matanya.